Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Agung Santoso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah konsep matematika, serta teman-temanku kelas 2G PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus yang kami sayangi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang statistika dan statistik dalam mata kuliah konsep matematika. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkanlah anggota kelompok 7. Yang pertama ada Alfi Muzharoatul Ilmi dengan NIM 202133281. Kemudian ada Uswatun Nikmah dengan NIM 202133283. Kemudian ada saya sendiri yaitu Rizma Anggira dengan NIM 202133295. Kemudian ada Sabrina Hilda Zulfia dengan NIM 201333298. Nah, teman-teman udah pada tahu atau belum sih apa sih pengertian dari statistik? Apa sih pengertian dari statistika? Nah, statistik sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menerima atau membaca beraneka ragam laporan dalam bentuk angka atau diagram. Nah, laporan dalam bentuk angka atau diagram inilah yang dinamakan dengan statistik. Lalu, statistika itu merupakan ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data sampai pada mengambil kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diambil itu dapat diterima. Nah, statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu ada statistika deskriptif, yang mana cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dengan sistematis, agar data-data itu dapat dipahami dengan jelas. Lalu, statistika inferensial ini sendiri yaitu menganalisis dan menafsirkan data-data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan kesimpulan dengan tepat dari sifat-sifat data tersebut. Nah, statistik dan statistika di dalam penelitian sering melibatkan istilah atau sebutan populasi dan sampel. Populasi merupakan semua objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar akan diamati itu dinamakan sampel. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kuantitatif. Yang kedua, data kualitatif. Data kuantitatif ialah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu data cacahan atau membilang, dan data ukuran atau diukur. Data kualitatif ialah data yang bukan berbentuk bilangan. Data kualitatif berupa ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Data yang seperti itu disebut dengan atribut. Misalnya, data mengenai kualitas pelayanan yang baik, sedang, dan kurang. 2. Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel mengutamakan keakuratan dan ketepatan datanya, meskipun secara tampilan tidak menarik. Ini contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa melihat contoh penyajian data dalam bentuk tabel ini ya. Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang juga dilengkapi dengan skala sehingga nilai dapat dibaca dari diagram tersebut. Ini contoh diagram batang dengan data banyaknya sepeda motor di wilayah pada tahun 2007 sampai 2011. Pada tahun 2007, banyak sepeda motor dengan jumlah 1.539. Dan pada tahun 2008, banyak sepeda motor dengan jumlah 1.970. Pada tahun 2009, banyak sepeda motor dengan jumlah 3.144. Pada tahun 2010, banyak sepeda motor dengan jumlah 4.405.
Pada tahun 2011, banyak sepeda motor dengan jumlah 5.931. Selanjutnya yaitu penyajian data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Seperti halnya dengan diagram batang, diagram garis pun memerlukan sistem sumbu datar, horizontal, dan sumbu tegak vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan jenis data, contoh waktu, dan berat. Sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Sebagai contoh bisa dilihat pada layar hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli tahun 2010 ditunjukkan. Nah, pada bulan Januari jumlahnya ada 10 dalam satuan ons, kemudian Februari 15, Maret 30, April 35, Mei 25, Juni 45, dan Juli 60 on. Berikut adalah tabel dari contoh distributor Seroja penjualan gula pasir. Selanjutnya yaitu ada penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data dengan gambar berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari lingkaran menunjukkan bagian persen dari keseluruhan. Contoh yaitu daftar jumlah siswa kelas 11A yang mengambil pelajaran ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. Untuk ekstrakurikuler musik sebanyak 9 siswa, kemudian ada tari sebanyak 5 siswa, ada bulu tangkis sebanyak 6 siswa, dan basket sebanyak 8 siswa, lain-lain ada 12 siswa. Setelah kita mengetahui datanya, kemudian kita menentukan besar persentase setiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Untuk persentase bisa dihitung dengan cara 9/40 kali 100% sama dengan 22,5%, di mana 9 merupakan jumlah dari siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni musik, sedangkan 40 ini didapat dari jumlah keseluruhan siswa, di mana didapat dengan cara 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12 sehingga menghasilkan total 40 siswa. Kemudian dikali 100% karena kita akan membentuk diagram lingkaran berupa persen. Apabila kita menginginkan diagram kita berbentuk derajat, bisa dilihat pada gambar tabel berikut ini dengan cara 9/40 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat, di mana didapat 9 merupakan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik dan 40 jumlah siswa total, dan 360 itu didapat karena satu lingkaran penuh merupakan 360 derajat, jadi kita menggunakan 360 derajat itu dikali dan mendapatkan hasil 81%. Karena untuk contoh diagram lingkaran berikut menggunakan persentase, jadi kita menggunakan rumus yang persentase, yaitu 9/40 kali 100% sama dengan 22,5%, 5/40 kali 100% sama dengan 12,5%, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada distribusi frekuensi. Tabel yang memuat nilai amatan atau nilai amatan yang terletak pada interval tertentu bersama-sama frekuensinya bisa disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Baik, di sini terdapat tabel distribusi frekuensi tunggal.
yaitu dari hasil ujian semester mata pelajaran matematika dari 30 siswa. Di sini terdapat banyak nilai dari siswa tersebut, ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Dari data siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa satu siswa mendapat nilai 30, satu siswa mendapat nilai 40, 3 siswa mendapat nilai 50, 9 siswa mendapat nilai 60, 8 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, 2 siswa mendapat nilai 90. Kemudian ada pengelolaan data. Pengelolaan data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini dapat dilihat rumus dari rata-rata mean. Rata-rata atau mean. Kemudian yang kedua ada modus. Modus adalah data atau nilai yang sering muncul. Yang ketiga ada median. Median adalah nilai tengah. Untuk mencari median, bila berjumlah ganjil dapat dilakukan dengan rumus seperti di presentasi. Ini adalah contoh soal dari median. Di sini ada hitung median dari data berikut ini. 9, 1, 3, 7, 5. Pembahasan. Yang pertama, urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Di sini kita dapat mengurutkan dari 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian untuk mencari median dari data tersebut, hitunglah jumlah data yang ada. Kemudian yang ketiga, masukkan dalam rumus seperti presentasi berikut ini. Data ketiga adalah 5, maka mediannya adalah 5. Sedangkan bila data berjumlah genap, median dapat dihitung dengan rumus berikut. Kemudian ada rank. Rank adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Untuk data tunggal, rank dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Keterangan R sama dengan rank atau jangkauan, X min sama dengan nilai atau data terkecil, X max sama dengan nilai atau data terbesar. Contoh, tentukan jangkauan atau rank dari data-data berikut. Di sini terdapat data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20. Penyelesaian dari data di atas dapat diperoleh X max sama dengan 20 dan X min sama dengan 3. Menentukan jangkauan R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Jadi jangkauan dari data di atas adalah 17. Di sini terdapat soal-soal yang dapat teman-teman kerjakan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.